Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm di wasiat ke-34 dan insyaallah wasiat ke-35 akan kita lewati malam ini insyaallah. Dan dua wasiat ini kaitannya dengan masalah fokus. Masalah fokus dalam menuntut ilmu. Nah, itu sangat penting. Ya, fokus saat kajian, fokus saat mencatat, fokus saat membaca, fokus saat menyimak audio atau mungkin video. Yang namanya fokus dan adamul istighal bil ghair, yaitu tidak tersibukkan dengan hal lain, itu adalah suatu tema atau suatu topik ya yang penting sekali untuk dibahas di mana-mana. Bukan hanya soal orang pengajian, tapi ini problem tidak bisa fokus atau gagal fokus adalah problem hampir semua orang di zaman sekarang, termasuk Anda mungkin. Dan mungkin termasuk antum. Maka kajian ini insyaallah berkaitan dengan fokus itu dari dua wasiat ini. Yang pertama wasiat adamul istighal bil fawaid wasyawarid athna'a bahthi mas'alatin. Yaitu tidak sibuk dengan faedah-faedah lain. Disebutkan di terjemahan di tengah pengkajian terhadap suatu permasalahan. Itu pertama. Tidak sibuk dengan faedah-faedah lain di tengah pengkajian terhadap suatu permasalahan. Satu. Kemudian wasiat berikutnya adamut tasyattuti fi athna'il qiraah. Tidak tercerai-berai di tengah membaca, di tengah bacaan jangan tercerai-berai, jangan terdistract atau terganggu dengan hal lain atau terlalu banyak pengalihan bacaan atau pengalihan pikiran dalam membaca. Ya, ini hal yang sebenarnya penting dan ini suatu kajian yang cukup mahal dalam artian ya tidak bisa dinilai dengan uang ya, karena fokus itu adalah suatu rezeki yang Allah berikan pada orang. Yang dari fokus itu dia mendapatkan hal yang banyak. Ya. Mendapatkan hal yang banyak secara benar. Bukan hal yang banyak secara palsu. Karena kerap kali banyak orang bisa melakukan banyak hal. Dan diringkas dalam 1 jam bisa banyak hal telah dia lakukan. Dia mengira dia mendapatkan yang banyak. Tapi hakikatnya itu hanya perasaannya saja di awal-awal. Dan pada waktunya dia merasa tidak dapat apa-apa dalam 1 jam itu. Hilang semuanya. Itu ya topik-topik seperti ini yang kita orang zaman sekarang perlu banget untuk kita perbaiki ya permasalahan kita di sini. Tapi kita lanjut ke faedah sini. Yang pertama yang ke-34, wasiat ke-34, adamul istighal bil fawaid wasyawarid. Tidak menyibukkan diri dengan faedah-faedah dan syawarid, yaitu tarikan-tarikan ilmu lain atau faedah lain athna'a bahthi mas'alatin, di tengah pengkajian terhadap suatu permasalahan. Misal kita lagi mengkaji ini, maka jangan kabur ke hal-hal lain dan jangan terpikat dengan hal-hal lain walaupun itu adalah faedah. Itu kalau bisa ya. Kalau bisa kita fokus di baik general atau rinci dari tema itu sendiri. Kalau ada pernak-pernik tambahan bumbu semata itu sejenak aja. Maksudnya itu tambahan sekilas aja sebagai intermezzo atau misalnya. Tapi jangan kabur ke sana. Makanya syawarid itu sesuatu yang mengkaburkan. Syarat yaitu kabur, keluar, pergi, terbang ke tempat lain.
Kata beliau, wa tanabbah lihadza, maka perhatikan hal ini. Fa hadza nassun 'alaiha ghairu wahidin faqad nassa 'alaiha ghairu wahidin kabni jama'ah. Masalah seperti ini telah disebutkan oleh lebih dari satu ulama, di antara contohnya Ibnu Jama'ah, ulama Syafi'iyah. Fa idza kunta tabhathu an mas'alatin minal masail wa athna'a taqlibika lil maraji' fahdhar an tata'allaqa bi qira'ati ma yamurru minal fawaid. Apabila engkau sedang mencari suatu permasalahan, maksudnya sedang mencari suatu masalah, maksudnya menggali faedah dan mengetahui hukum suatu permasalahan, berarti kan misal antum buka beberapa referensi, misal saja buka beberapa referensi, atau kalau sekarang mungkin googling di Google atau mencari di perpustakaan tertentu secara online dengan keywords tertentu gitu kan. Nah itu kan ketika mencari tujuan, yaitu mengetahui hukum suatu masalah misalnya dan dalil-dalilnya, itu di tengah itu kan kita mencari, di sini katakan di tengah engkau mencari permasalahan itu pada buku rujukan referensi, maka berhati-hatilah engkau dari ketertarikanmu terhadap permasalahan lain yang berfaedah yang engkau lewati. Maksudnya ketika antum buka, misalnya antum pengen tahu hukum perempuan yang misalnya keluar darah namun di luar waktu haid misalnya, itu hukumnya istihadhah atau haid. Antum buka kitab fikih yang antum punya, antum lagi cari itu, ternyata ada permasalahan yang lebih menarik, ya maka jangan tertarik dengan itu. Fokus di goal antum, tujuan antum, jangan ke situ gitu. Fokus aja dulu tujuan antum, walaupun itu lebih menarik. Tapi itu bukan tujuan antum membuka buku gitu. Bukan tujuan antum menggali di referensi, maka hati-hatilah engkau dari ketertarikanmu terhadap permasalahan lain yang berfaedah. Jadi kan melalui beberapa halaman yang ini cakep juga nih faedah ini. Padahal tujuan antum di halaman sekian, bukan di situ. Maka jangan terpreset, jangan terseret ke permasalahan lain walaupun itu lebih menarik. Tapi tepatlah di sasaran antum aja dulu. Begitu. Maka dikatakan di sini, wa qad yadhhabu 'alaika al-waqtu kulluhu wa anta tantaqilu min fa'idatin ila ukhra. Ini muskilah kita banyak nih. Faedah sangatlah banyak, betul. Faedah itu banyak, semua bukunya faedah, gitu kan. Boleh jadi waktu telah berlalu seluruhnya darimu, sementara engkau berpindah dari satu faedah ke faedah lain. Banyak faedah antum dapat, betul. Tetapi tujuan antum enggak tercapai. Karena gagal fokus. Itu yang disebut kalau kita salfok, galfok, ya gitu. Wa bi khassatin idza kana al-fihris syamilan hawiyan, khususnya jika daftar isinya lengkap. Fa iddama tabhathu an fa'idatin muayyanatin thumma marrat 'alayka fa'idatun ukhra fil fihris fathiq tamam athiqah annaka idza raja'ta ila masdariha wa qara'taha fasatamurru 'alayka fa'idatan thaniyatan wa thalithatan wa rabi'atan thumma yantaqi waqtuka wa anta lam tantahi minal bahthi an mas'alatik. Gini, jika engkau mencari suatu faedah tertentu, bagaimana statusnya perempuan yang keluar darah tapi bukan di waktu haid, itu yang sebenarnya faedah yang pengen antum capai di buku ini, fikih ini. Antum mau cari itu, lalu terlintas di hadapan antum di halaman lain faedah yang lain pada daftar isi. Oh, daftar isi kan? Kalau Indonesia daftar isi di awal apa di akhir ya? Di akhir ya? Di awal, oke. Di awal. Wih, ada yang lebih seru nih katanya. Ya, hukum meminum air bunga mawar misalnya. Wah, ini seru nih, kemarin di kuburan ada yang kayak gini nih. Gitu kan misalnya. Coba buka. Habis itu ada faedah berikutnya. Hukum misalnya mandi kembang 7 rupa saat junub misalnya gitu. Wah, seru juga nih, kayak menarik nih kayak ini. Ada lagi itu kata beliau di sini, maka percaya dengan yakin bahwa bila engkau kembali kepada sumbernya lalu engkau membacanya, akan berlalu di hadapanmu ada faedah kedua, faedah ketiga, faedah keempat. Betul, semua itu faedah. Lalu waktumu habis untuk menggarap faedah-faedah yang seru itu, sementara engkau belum selesai mencari pembahasan
dari permasalahan utama kamu tuh itu tadi apa status perempuan yang keluar darah di luar masa haid. Itu malah nggak dapat. Ya, gitu ya. Ini contoh yang real di kita sekarang. Kita lagi ini asli pengen misalnya lupa transfer misalnya. Lupa transfer. Tadi mau beli ini tapi lupa transfer, pengen transfer. Ada notifikasi. Notifikasi Facebook, ada yang komentar nih. Wah, mampir balas komentar orang. Terus ke WhatsApp abis itu. Oh, masih banyak nih yang WhatsApp ana. Banyak nih. Ini banyak nih anak-anak. Tuh. Tuh kan. Istri WhatsApp, ini WhatsApp, semua WhatsApp. Lihat. Ana tadi pengen nyontohin antum, bener nyontohin. Ya kan? WhatsApp. Ke Facebook. Berapa yang nonton, ya kan? Kemudian buka YouTube, berapa yang nonton, kemudian buka aplikasi, belajar, buka ini. Setengah jam. Astagfirullah, lupa mau transfer. Tuh lihat. Itu orang sekarang tuh. Pernah nggak kayak gitu? Bohong kalau antum nggak pernah. Ima antum gaptek, ima antum bener antum pernah yakin. Salfok, galfok. Bukan pernah, mungkin bahkan sering. Frekuensinya cukup banyak untuk dibandingkan zaman sebelum 2020 mungkin. Lihat tuh. Itu manusia zaman sekarang, makanya permasalahan ini permasalahan yang kita harus solving untuk diri kita masing-masing. Karena ini bukan sesuatu yang bagus sebenarnya. Kita udah menjadi makhluk yang mudah lost focus, kehilangan fokus. Gitu, ya. Walaupun itu semua mungkin berfaedah, tapi goal antum, tujuan antum nggak sampai. Ya. Ini kalau mau jadi hafidz Quran nggak bakal jadi nih orang. Kenapa? Jangan sebelum murojaah atau sebelum ngapalin udah buka macam-macam. Ya, orang kalau mau ngafalin sesuatu, mau memahami sesuatu, ya fokus di tujuannya itu. Ya, nanti ana akan menyebutkan ke antum ya kawan. Sesuatu yang 2 bulan lalu, sepertinya bulan Juni atau akhir Mei, yang ana mendengar suatu podcast dari seorang motivator dan self trainer barat ya, tentang masalah bagaimana mengikat diri antum, mengkabelkan diri antum untuk bisa fokus. Nanti ana akan sebutkan apa yang dia katakan. Oke, dikatakan di sini fasiq tamam as-siqah. Kemudian di sini thumma atau fa in kunta wala budda fa'ilan fa 'ala al-aqalli 'allim 'alaiha bil qalam. Jika engkau memang harus melakukan hal itu, yaitu mengambil setiap faedah yang dilalui, maka paling tidak engkau beri tanda dengan pena padanya. Beri tanda. Jadi kalau permasalahannya antum pengen tahu, ini permasalahan istri nih, keluar darah tapi bukan jadwal haid dia. Saya cari di buku fikih. Ternyata ada masalah hukum mandi kembang 7 rupa. Kalau mau nggak mau ini harus dibaca nih. Harus dibaca nih, gitu kan? Karena ini penting juga, karena kemarin tetangga ada kayak gitu kan? Maka paling tidak beri tanda dengan pena padanya. Beri tanda, alim yaitu beri alamah atau tanda. Lipatlah atau dengan pena lah, dah gitu. Ya. Kemudian dikatakan setelah itu apa? Fa idza faraghta min bahthikal mas'alata allati bada'ta fiha farji' ila tilkal fawaid allati 'allamta 'alaiha. Nah, kalau udah selesai nemuin permasalahan yang utama yang jadi fokus antum, yaitu status perempuan yang keluar darah di luar masa haid, udah selesai itu. Alhamdulillah udah tahu sekarang saya hukumnya apa, statusnya apa. Maka barulah silahkan kembali kepada faedah yang tadi engkau tandai itu, yaitu hukum mandi kembang 7 rupa. Gitu. Jadi usahakan primerkan fokus awalnya dan utamanya itu. Itu penting untuk kita tuh.
Supaya apa? Agar tidak menyia-nyiakan waktu di mana engkau tidak menyadarinya. Itulah ketika kita lost focus, kehilangan fokus, sebenarnya banyak guliran-guliran dari hal yang secara kronologis bukan berulang, secara kronologis itu ada hal baru, ada hal baru lagi, ada hal baru lagi, ada hal baru lagi. Yang mana tujuan kita sampai sekarang belum dapat juga. Itu problematika kita di zaman sekarang. Kemudian dikatakan di sini wal musibatu anna qira'ataka li hadhihi al-fawaidi qira'atan 'abiratan tatalasha ba'da tarkil kitabi muddatan yasirah. Dan suatu musibah bahwa bacaanmu terhadap kitab faedah-faedah itu merupakan bacaan yang sementara yang dapat luntur beberapa saat setelah engkau meninggalkan kitab itu. Li'annaha qara'taha 'arada wa ma qara'taha tarkiza. Karena engkau membacanya dengan lepas. Engkau tidak membacanya dengan fokus, maka bacaan itu pun tidak tertanam di dalam benakmu dengan mapan. Artinya pengalihan-pengalihan tadi pengalihan-pengalihan tadi udah ngalihin tujuan utama plus nanti antum lupa juga gitu loh. Jadi kayak antum sudah menghabiskan waktu for nothing. Untuk bukan apa-apa. Tujuan gak dapat, pernak-pernik juga hilang. Ya udah habis lah. Dan antum mengklaim antum telah membaca buku. Gitu. Ini harus dibenahi berarti. Harus dibenahi. Nah makanya di sini kita bagi dua qiraat. Ada dua macam qiraat yang beliau sebut. Qiraat secara arad dan qiraat secara tarkiz. Qiraat secara art itu bentangan, plek gitu, kayak digelar, sesuatu yang digelar, plek gitu. Kayak misalnya Mama Gufron, sok baca, nah gitu, sok baca, suruh baca berarti. Coba misalnya gitu, orang baca, bacain doang, udah ini namanya art, plek, ya kan? Persis nggak kayak gini, baca, kasih ke orang, paham nggak sih? Nggak paham, cuman art doang. Jadi ada bacaan yang antum tuh cuman baca sebagai sesuatu yang ya bakal lewat gitu aja, baca-baca santai. Itu kembali kepada niatan antum. Antum tujuan baca tuh apa? Gitu loh. Ya, ada baca yang memang bacanya supaya buat nyantai aja, untuk menghabiskan free time aja, itu udah kayak gitu. Dan ada qiraah murakkazah namanya. Secara tarkiz. Apa itu qiraah murakkazah? Sesuatu rakkaza yuqarrakizu tarkizan. Kalau para guru, para ustadz biasanya ke murid-muridnya rakkizu ma'i ya ikhwan. Rakkizu ma'i artinya perhatikan baik-baik, fokuslah bersama saya. Itu rakkizu ma'i. Dalam dunia parfum, dalam parfum Arab itu biasanya ada kalimat dia zait murakkaz namanya. Zait murakkaz arti Inggrisnya concentrated oil. Apa namanya concentrated oil? Itu adalah minyak yang fokus di minyak saja tanpa ada campuran solviol atau alkohol. Itu namanya concentrated oil. Yaitu zait murakkaz. Nah, maka ada qiraat murakkazah. Yaitu concentrated reading. Membaca dengan konsentrasi. Fokus itu namanya tarkiz, ya. Bahwa kalau misalnya engkau melakukan qiraah arad, yaitu bacaan selingan tok gitu loh, akan berbeda hasilnya dan input antum akan berbeda. Atau input dengan qiraah murakkazah. Sama seperti baca Al-Quran. Nah kalau antum baca tok itu cepat, nggak ada pikiran untuk memahami, nggak ada tarkis, nggak ada fokus. Kadang dikit-dikit minum, terus sambil liatin orang, itu nggak bakal masuk maknanya ke hati antum ketika membaca. Tapi ketika qiraah murakkazah, mungkin agak lambat, tapi dalam. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya di antara Ibnu Qayyim atau lainnya, saya membaca beberapa ayat saja, tapi betul-betul mendalami, itu lebih saya sukai daripada mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu cepat atau singkat.
Begitu. Jadi qiraah murakkazah itu ada sisi tarkiz, yaitu fokus. Nah, fokus berarti dia tidak ke A atau ke C, dia hanya ke B gitu. Dan siap untuk mengatakan no untuk selain dari yang difokuskan. Itulah fokus. Fokus itu segalanya tentang kesiapan untuk tidak menerima selain dari apa yang dia sedang fokusin. Siap atau enggak gitu. Ya. Siap atau enggak misalnya antum kajian tanpa buka handphone. Kalaupun buka handphone untuk nyatet atau mencari sesuatu yang relevan dengan kajian misalnya. Fokus kajian. Bisa siap. Nah, banyak dari kita itu memang dari awal tidak punya kesiapan untuk menolak pihak lain atau materi lain. Sehingga kita membuka diri untuk dapat hal-hal lain. Kalau misal di kajian rame, ya. Kadang kita gagal fokus dengan pernak-pernik masjid. Kadang gagal fokus ketika melihat, ternyata Ustaz Fulan datang. Kadang kita gagal fokus dengan melihat, ada ini. Tapi coba tolak semua itu. Dengan saya nggak peduli ada Ustaz Fulan, ada ini. Tetap ke Ustaznya fokus sambil nyatat atau sambil melakukan sesuatu yang sama persis dengan sesuatu yang menunjukkan fokusnya dia dengan pemateri dan materinya. Bahkan sampai ada ikhwan yang ngajak dia ngobrol, "Akhi, apa kabar antum? Siap gak antum nolak dia?" Ana baik-baik kholas, jangan ini. Siap gak gitu? Kalau ternyata siap, berarti antum siap fokus. Tapi kalau antum gak siap, gak enak nih kalau diinin. Waduh gak enak malah donatur lagi. Masa dia. Nah gitu. Antum gak bisa fokus. Jadi fokus itu ternyata kadang membutuhkan mental. Untuk apa? Mental untuk menolak sesuatu yang tidak antum fokuskan pada saat itu. Taib, itu qiraah murakkazah perlu seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah untuk masalah fokus. Fama rasakhta fi dhihnika rusukhan, fama rasakhta fi dhihnika rusukhan. Maka kata beliau di sini, maka bacaan yang tidak fokus itu tidak tertanam di dalam benakmu dengan mapan, tidak tertancap di benakmu mapan. Tapi kemudian wa innama ahbabta an tukahhila 'ainayka bil fa'idati hatta la tafutu 'alayk wa ma daraita annaka bi hadhihi at-tariqati sayadhi'u waqtuk wa hadha syai'un mujarrab fahris 'ala alla tashtaghil illa bifaidatikal maqsudah. Tidak lain yang engkau inginkan dengan faedah tersebut melainkan sekadar untuk cuci mata saja sehingga itu tidak luput darimu. Ya. Jadi kalau baca cuman buat cuci mata, dan antum tidak punya goal, tidak punya tujuan untuk menjadikan long term memory antum mendekap faedah itu, nggak ada keinginan kayak gitu. Maka persis seperti yang antum niatkan, yaitu lewat nanti begitu aja. Lewat begitu aja. Faedah itu lewat begitu aja. Karena qiraahnya bukan murakkazah dan tidak ada niatan untuk membuatnya masuk dalam long term memory, yaitu ingatan jangka panjang. Tetapi tahukah engkau bahwa dengan cara tersebut, yaitu fokus pada faedah yang dilalui, engkau akan menghabiskan waktumu. Dan ini berdasarkan pengalaman. Maka berusahalah untuk tidak disibukkan kecuali dengan faedah yang engkau inginkan, yang menjadi tujuan utamamu, walaupun faedah lain itu lebih menarik. Berarti kita punya tugas, jadikan tujuan utama kita itu lebih menarik dibandingkan pernak-pernik lainnya, walaupun sama-sama berfaedah. Bisa nggak kita melatih diri kita untuk hal itu? Sekali lagi, tentang kesiapan atau mental kita untuk mengatakan no untuk selain yang kita fokuskan, dan hanya mengatakan yes untuk yang kita tuju. Begitu. Ya, bisa nggak antum misalnya mengatakan no untuk perempuan lain yang mengajak antum nikah untuk yang kedua kalinya, dan siap mengatakan yes untuk istri satu saja? Siap? Enggak. Itu berarti belum fokus. Baik, begitu ya kawan. Lanjut, al-wasiyatul khamisatu tsalitsah, wasiat ke-35.
Wasiat kedua untuk malam ini yang sama atau relevan dengan wasiat sebelumnya, adamut tasyattuti fi athna'il qiraah. Tidak tercerai-berai di tengah bacaan. Karena pengen banget kajian itu dihadirin kalangan muda ya kawan. Terutama mahasiswa pengen banget kajian kayak gini. Karena ini tentang permasalahan yang menjangkiti kalau orang-orang seusia kita nih di atas 30, di atas 40, di atas 50 punya masa-masanya kita suka membaca buku dulu. Dan tidak terdistract atau tidak terganggu dengan notifikasi atau hal lainnya. Kita pernah punya pengalaman itu minimal. Karena kita pernah punya zaman nggak ada handphone. Ya, bahkan nonton TV aja bisa fokus kita. Sampai inget dan bisa diceritain besok hari Senin pas masuk sekolah. Enggak, dulu kayak gitu enggak? Sama teman-teman diceritain dulu kemarin nonton apa? Murojaah kemudian ya. Hari Minggu nonton apa? Sampai kita bisa prepare untuk fokus. Lihat orang-orang yang mau nonton layar tancap. Kenapa pada fokus? Karena udah prepare. Lihat orang-orang yang anak-anak yang jam 8 nonton Doraemon, jam 9, bahkan siap menunggu sampai jam 11 atau jam 12 untuk menonton Wiro Sableng di RCTI. Wiro Sableng RCTI nggak salah? Hah? RCTI apa Antv kan? RCTI lah. Itu yang lebih rajih. Nah, dan kemudian bisa fokus bahkan dan nggak mau diganti-ganti. Udah itu aja. Bahkan iklan aja jabanin. Itu kita udah pernah punya mental fokus dulu. Sekarang ya naudzubillah ya udah berubah banyak. Tapi anak-anak sekarang itu yang susah untuk fokus, susah mereka benar. Gen Z itu susah fokus. Ini penyakitnya nih. Ini penyakitnya harus disembuhin, harus diperbaiki gitu loh. Ya zaman memang udah berbeda. Teknologi berbeda. Tapi manhaj itu harus tetap sama sebenarnya. Harus ada fokusnya supaya tidak banyak terganggu dengan hal-hal lain. Al-qiraah, membaca, ini memerlukan fokus. Kalau orang suka baca dan kalau orang mengaku dia suka baca, namun dia nggak punya fokus, kita bilang antum bohong, nggak suka baca antum. Karena orang yang suka baca itu rata-rata punya nilai fokus yang bagus. Atau minimal dia suka baca apa yang dia sukai aja. Misal banyak sekarang terutama anak muda kalau baca novel bisa fokus. Tapi kalau baca buku pelajaran nggak bisa. Minimal dia suka baca di bagian yang dia sukain terus bisa fokus. Minimal gitu deh. Ya seperti novel, banyak yang suka baca novel misalnya. Karena dia ada interest di situ, ada keinginan di situ, ada tujuan di situ, hiburan atau lainnya. Ya. Nah, di sini wasiat untuk para penuntut ilmu, kalau emang antum penuntut ilmu benar-benar, kalau emang antum pengen paham, maka ada mutasyatut fi athna'il qiraah. Jangan bersikap tercerai-berai di tengah bacaan. Bagaimana itu? An yahrisa talibul ilmi al-mubtadi'u 'ala at-tama'uni fil kitab alladhi yaqra'uh. Seorang penuntut ilmu pemula hendaknya berusaha merenungkan isi kitab yang sedang ia baca. Ya, jadi al-mubtadi yaitu beginner, pemula, tentu punya manhaj yang berbeda dengan yang level advance atau tingkatan yang tinggi misalnya. Thalibul ilmi yang kibar, penuntut ilmu senior, para ustadz yang punya kapabilitas ilmu, para ulama. Kalau yang seperti itu udah level yang berbeda karena sudah mengalami fase pemula dan menengah dan mengalami pembacaan yang panjang, baca yang panjang. Tapi pemula seperti kita-kita ini justru juga harus belajar apa? Tama'un fil kitab al-maqru, yaitu belajar merenungkan isi kitab yang sering dibaca, bukan memperbanyak kitab. Pemula yang memperbanyak kitab ini menghancurkan ilmunya sendiri. Nggak ada faedah yang didapat dengan memperbanyak kitab oleh pemula. Pemula itu cukup fokus di apa yang mungkin dia lebih sukai di bidang itu. Dan kemudian fokus di 1 atau 2 buku dulu. 1 atau 2 buku dulu. Begitu, fokus di situ. Ya. Dan mau bisa khatamin kalau bisa, khatamin. Sehingga dia merasa mendapatkan prestasi dari khatamnya itu. Syukur-syukur kalau itu khataman bukan hanya khataman baca, khataman sambil kajian juga. Jadi mengkhatamkan kajian sampai khatam kitabnya.
Itu pemula seperti itu dulu gitu. Bukan memperbanyak buku. Bahkan asalnya pemula itu bukan memperbanyak ilmu dulu, tapi fokus dulu gitu loh. Karena memperbanyak ilmu tapi nggak fokus, sebenarnya nggak banyak ilmu yang dapat. Karena fokusnya dulu, istiqomahnya dulu, ya. Tama'un fil kitab, yaitu memperdalam dulu, renungi itu kitab itu yang dia baca. Wa yuhawilu jahidan an yatafahhama ma fihi. Dan hendaknya dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami isi dari buku yang dia baca, yang dia fokuskan. Wala yastaghil bin nadhari fi majmu'atin minal kutubi alladhi minal kutubi fi waqtin wahid. Dan jangan sibuk melihat kumpulan kitab-kitab yang lain pada waktu yang bersamaan. Jangan. Memang kalau kita ngelihat profesor, ulama atau kok maktabahnya banyak, maktabah perpustakaan banyak kitabnya. Di meja belajarnya itu numpuk kitab-kitab, biasa orang-orang pinter tuh ya. Itu levelnya beda. Tapi kok pemula kayak kita, ya, baik dari dulu sampai sekarang masih aja pemula, itu cara untuk menggali ilmu bagi pemula. Satu buku itu fokus dia tanpa harus melihat banyaknya buku-buku yang tersusun atau saling menimbun satu sama lain. Enggak, fokus satu aja tuh. Fokus aja situ. Dan kalau ada buku yang berderet banyak kayak gitu, singkirkan supaya dia tidak tersyahwatkan untuk beralih ke buku lain. Sini aja dulu fokus. Fokus aja dulu. Kenapa? Fadzalika musyattitun lil jahd, mudayyi'un likatsirin minal faidah. Karena hal itu, yaitu melihat kumpulan kitab-kitab yang banyak yang menggiurkan dirinya, itu dapat mencerai-beraikan semangatnya. Ya, semangat baca fokus di kitab tercerai-beraikan. Gara-gara apa? Dia melihat ke kitab lain. Nanti dia ngeliat lagi kitab lain. Kalau dia bukan pemula, apalagi mujtahid levelnya, apalagi ahli riset yang sudah berbelas atau berpuluh tahun itu menggeluti bidang ini, syariat, nggak masalah kayak gini mah, nggak masalah seperti ini. Bahkan emang sudah waktunya dia untuk mencari banyak referensi dan mengumpulkan banyak faedah. Tapi pemula seperti kita nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Karena pondasinya belum ada, fokusnya belum pernah. Maka fokus dulu, ya. Dan menyanyikan banyak faedah, betul. Orang yang nggak bisa fokus, dia sebenarnya wasting time dan wasting faedah. Menyanyikan waktu dan menyanyikan faedahnya sebenarnya. Seandainya dia fokus, dia akan mendapatkan yang banyak. Tapi kalau dia nggak fokus, dia ngerasa udah dapat yang banyak, padahal enggak. Oleh karena itu, ikhwan, di antara benefit yang sangat besar yang tidak ternilai adalah dari langsung hadir di majelis ilmu langsung itu adalah antum bisa langsung fokus di kajian. Dibanding ketika antum online dan antum bisa scroll up atau down, antum bisa dengerin sambil buka notifikasi, bahkan bisa WhatsAppan, chattingan bisa sambil dengerin, dan antum bisa bahkan mengganti kajian ke kajian lainnya. Atau ketika membaca buku mungkin antum ganti dengan buku lainnya, itu sebegitu gampangnya. Kayak kok hadir di sini langsung atau di majelis-majelis langsung, antum fokus ke siapa? Ke ustadznya. Gak mungkin ustadz lagi ngomongin tentang misalnya tentang qiraah, membaca, manhaj dalam membaca. Terus antum kemudian scroll up down reels video tentang misalnya sound horror misalnya. Tahu sound horror yang di Jawa Timur. Ustadz lagi ngomongin tentang bacaan, antum melihat preman-preman sedang joget-joget di Jawa Timur menikmati sound horror yang begitu gedenya. Kira-kira antum bakal dapat gak faedah dari ana? Enggak dapat. Dapatnya faedah dari sound horror, bahkan mungkin antum akan ikutan joget juga. Karena fokusnya di situ, ya. Begitu. Jadi habis waktunya untuk tidak fokus. Ibnul Jamaah mengatakan, wa kadzalika yuhadhdhiru fi ibtida'i talabihi minan nadhari fi tafariqil musannafat. Begitu juga peringatan ketika awal mencari ilmu agar tidak melihat kepada bermacam-macam tulisan. Penuntut ilmu pemula jangan melihat ke varian banyaknya buku-buku. Walaupun buku itu tentu bagus, ya, tapi dia mencukupkan dengan beberapa saja.
Dan kalau bisa fokus satu dulu atau dua untuk tema untuk ilmu yang sama. Misal fikih, dia di kitab Manhajus Salikin dan kitab ini misalnya. Dah, dua itu udah cukup misalnya. Ya, untuk ilmu akidah di kitab ini dan di kitab ini aja udah selesai. Sampai dia khatam itu dan kemudian lanjut ke kitab lain. Jadi peringatan ketika awal mencari ilmu agar tidak melihat kepada bermacam-macam tulisan. Karena apa? Karena hal itu dapat menghabiskan waktunya dan membuyarkan benaknya. Jadi yudayyi' zamanah wa yufarriq dhihnah. Bisa menghabiskan waktunya, menyanyiakan waktunya, dan yufarriq dhihnah, membuyarkan benaknya. Pikirannya buyar kemana-mana. Ya. Bal yu'til kitab alladhi yaqra'uhu awil fanna alladhi ya'khudhu kulliyatahu hatta yutqinah. Melainkan hendaknya dia diberikan kitab yang dibaca atau bidang yang ia ambil dalam kuliahnya hingga ia menguasai kitab atau bidang tersebut. Fokuslah di situ, teman-teman sekalian, ikhwah sekalian. Ya, kalau antum ada kesukaan bidang fikih, ya fokus di situ. Fokus di kitab fikih tertentu, ya, atau fokus di ustadz tertentu yang memang antum dapat ilmu nyerinya gitu. Karena nggak semua ustadz itu bisa menjabarkan sesuai dengan selera antum atau sesuai dengan kualitas antum. Kadang ada ustadz yang terlalu tinggi, antum nggak cocok sama dia. Walaupun antum suka dengan kedoktorannya misalnya, tapi antum nggak bisa dengerin dia misalnya. Makanya udah cari yang bisa masuk ke hati antum, begitu, dan fokus di situ. Taib. Udah azan belum? Udah azan belum? Kapan azannya kira-kira? 2 menit lagi. Tapi insya Allah nanti ba'da azan masalah tentang fokus, ana mau bacakan buat antum beberapa dari kalimat dari suatu podcast yang insya Allah bermanfaat ya, insya Allah membangun mindset yang bagus insya Allah. Ini 2 menit kayak terasa lama nih kalau misal kita nungguin nih. Ya, jadi sebagian orang ditanya gini, ada dari AI bertanya, are you wasting time without knowing it? Apa kamu orang yang suka menyanyikan waktu tanpa menyadari hal itu? Ya gitu. Ternyata ada orang suka baca, tapi dia nggak sadar kalau dia menyanyikan waktunya dan menyanyikan bacaannya. Ketika apa? Ketika dia nggak fokus dengan bacaannya, berpindah-pindah. Ya, dia ngerasa bahwasanya dia udah cukup banyak mengambil faedah, tapi sebenarnya enggak. Maka itu yang pernah baca di suatu artikel. Ada seorang seperti Syekhul Islam, ya, bacaannya banyak dan buku-bukunya besar-besar bacaannya. Ya, ganti-ganti itu. Tapi ketika dia diminta untuk representasi ilmu, ternyata nggak ada yang dia punya. Dia hanya bermodal semangat ngebaca, modal ngabisin banyak waktu untuk tenggelam di buku-buku yang beda-beda. Tapi ternyata ketika dia disuruh untuk mempresentasikan dan menghadirkan ilmu yang telah dia baca, dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak bisa mempresentasikan apa-apa. Bahkan dia sendiri lupa dengan buku yang dia baca itu buku apa aja. Ini yang disebut apa? Tasyattut, tadhi'. Tasyattut yaitu bercerai-berai ilmunya. Tadhi' yaitu sia-sia. Gitu, ya ikhwas sekalian. Kedengaran kayak suara azan belum? Sudah masuk waktunya Pak? Sudah masuk ya? Tapi antum azan di sini, tapi nanti sholat di sini kan Pak, nggak sholat di masjid itu. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan insyaallah taala dengan masalah fokus ya. Maka dikatakan kesimpulan, Anda akan beritahu beberapa kesimpulan berkaitan dengan fokus. Dan insyaallah bermanfaat walaupun ini dari produk barat, yaitu sebagian dari mentor atau psikiater dan orang yang fokus dalam self improvement ya. Itu sebagian mereka mengatakan begini, focus is the ability to say yes to one thing while saying no to everything else. Fokus adalah kemampuan untuk mengatakan iya untuk satu hal selagi mampu mengatakan no untuk semua hal lain. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Karena ketika mendengar ini, Anda sadari betul juga. Ya inilah masalah kita selama ini. Fokus adalah the ability to say yes to one thing, katakan yes untuk satu hal, dan juga while selagi itu antum harus be brave dan harus berani untuk mengatakan saying no to everything else, mengatakan no untuk semua hal lain selain satu ini. Begitu. Ya. Nah, jadi fokus adalah kemampuan. Orang kan menganggap fokus adalah kemampuan untuk fokus. Ya iyalah, fokus adalah kemampuan fokus ya, tapi fokusnya itu sendiri apa? Ternyata fokus itu sendiri adalah kemampuan antum untuk iyain satu dan selainnya no semua. Satu aja udah, itu namanya fokus. Dan faedah berikutnya, improving focus enhance productivity and enables life-changing action. Memperbaiki fokus antum itu bisa mengembangkan produktivitas dan membuat aksi perubahan kehidupan yang baik. Jadi banyak problem kita sebenarnya dia nggak fokus. Dan ketika kita memperbaiki fokus kita akan suatu hal, masalah, fokus di situ. Ternyata enhance itu memperluas, mengembangkan produktivitas. Nah, orang banyak yang salah.
Orang itu banyak yang menganggap produktivitas itu adalah kuantitasnya banyak. Ternyata bukan itu. Kuantitas bukan sebagai mizan. Iya. Ada orang menghabiskan misal 1,5 jam baca buku misal. Itu good, bagus. Ya, tapi dia nggak fokus sebenarnya. Mungkin ganti-ganti buku, atau mungkin baca buku tapi sebenarnya pikirannya ke mana-mana, nggak ke buku, tapi terbaca. Cuman pikirannya kayak kita banyak baca Quran, tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana. Emang itu fokus? Enggak, itu nggak fokus karena antum mengatakan yes untuk selain Al-Quran, walaupun antum sedang membaca Al-Quran. Antum katakan yes untuk selain Al-Quran. Harusnya untuk selain yang antum baca, antum katakan no. Antum ya yes sama Al-Quran aja, fokus di Al-Quran. Ada pikiran merambat tentang masalah hutang, masalah no. Ini dulu Al-Quran dulu. 1,5 jam baca Al-Quran, tapi sebenarnya orang ini nggak fokus baca Al-Quran. Padahal dibaca Quran doang loh. Ya. Terus dia ngeliat waktunya, dalam waktu 20 menit saya udah khatam 1 juz. Menuju berikutnya. Ini orang seolah-olah inilah fokus. Sebenarnya enggak. Karena apa? Antum mikir hal lain. Mikir jam berapa, mikir hal lain. Emang baca cepet kan, udah hafal, baca cepet. Atau udah paham, udah bagus lisannya membaca Al-Quran. Cepet bacanya. Ini enggak fokus. Jadi produktivitas itu sebenarnya nggak bisa menjadikan produktivitas itu kuantiti sebagai mizan. Enggak. Produktivitas itu awali dengan kualitas dulu, coba kalau bisa. Kualitas fokusnya antum. Maka orang yang produktif itu memang orang yang selalu memanfaatkan waktunya. Apa yang bisa dia ambil? Kalau misalnya dia membaca 1,5 jam dan nggak ada yang dia ambil, maka jangan bilang itu produktif. Jangan bilang itu produktif. Dia baca 1,5 jam, hanya bacaan-bacaan, padahal 1,5 jam lumayan lama loh bagi kita sekarang. Tapi sebenarnya cuman, khatamin aja gitu biar cepat, biar bisa ganti buku atau biar enggak. Ya. Itu bukan produktif kuantiti dan kosong sebenarnya, kosong. Nah, orang yang bisa fokus itu akan terasa hidupnya itu produktif. Hidupnya itu produktif dan menghasilkan, maksudnya produktif di sini menghasilkan ilmu pada dirinya. Nah, kemudian ada satu hal namanya multitasking. Ada hal namanya multitasking. Ya. Ini ada seorang, dia namanya siapa namanya? Rob Dial namanya. Seperti orang Amerika ya. Enggak katanya. Anda coba lihat transkripnya. Nah, lihat. Your brain is not able to give 100% of attention to two things at one time. Otakmu itu ya enggak bisa memberikan 100% perhatian untuk 2 hal dalam satu waktu yang sama. Enggak bisa. Ya, paham enggak sini? Otak kita enggak bisa memberikan 100% attention, yaitu perhatian untuk 2 hal yang berbeda dalam satu momentum yang sama, detik yang sama, nggak bisa. Otak kita nggak bisa gitu. Maka dikatakan it is absolutely impossible gitu. Itu pastinya nggak mungkin. Otak kita nggak didesain untuk bisa seperti itu. Your brain can only bring 100% attention to one thing at a time gitu. Otakmu itu diciptakan hanya bisa 100% bisa membawa 100% attention untuk satu hal saja dalam satu waktu. Satu hal saja dalam satu waktu. Dalam satu detik, dalam satu momentum. Ya. Gitu. Nah, terus apa? Bagaimana dengan multitasking? Nah, bagaimana dengan multitasking? Maka dikatakan you can only single task. Sebenarnya kamu tuh hanya bisa mengerjakan satu saja. Ya. Your brain can only single task from one thing to another. Otakmu itu hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan menuju pekerjaan lainnya. Jadi bergantian sebenarnya. Untuk bisa fokus. And when you think you are multitasking,
You're actually just rapidly switching from one task to another. One task to another. One task to another. Kalau kamu berpikir kamu itu multitasking, engkau sebenarnya hanya melakukan apa? Switching. Satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya dalam waktu yang cepat. Satu pekerjaan ke pekerjaan dalam waktu yang cepat. Begitu. Dan gak ada orang bisa fokus 100% dalam 1 detik yang sama atau 5 detik yang sama di 2 pekerjaan yang berbeda atau 2 pikiran yang berbeda dalam satu otak 100% masing-masing. No, gak mungkin. Gak mungkin beneran. Gak mungkin. Mesti ada yang dikalahkan dan dua-duanya gak bisa 100%. Dua-duanya gak bisa 100%. Pasti ada yang dikalahkan kok antum. Coba ya, apa contohnya apa ya? Ya betul, kalau misalnya antum dengar sambil nulis mungkin bisa fokus, tapi fokusnya seberapa coba sekarang. Dengar sambil nulis sampai dengar. Pasti ada yang miss. Ada yang miss itu apa ya? Makanya miss itu ada yang ada momentum kehilangan karena emang otak kita nggak didesain untuk bisa 2 pekerjaan sekaligus kayak gitu, nggak bisa. Ulama dari zaman dahulu, ikhwan, memang ada ulama hadis, perawi hadis, terus murid-muridnya itu nulisin hadis. Ya, apakah murid-murid itu langsung faham semua apa yang enggak langsung memahami langsung, enggak, nulis aja dulu. Fokus di pendengaran sambil nulis dan kadang-kadang miss. Makanya kadang periwayatan terjadi perbedaan lafal-lafal karena ada miss di situ. Begitu, itu manusia banget. Susah untuk bisa. Kalau memang ada orang bisa dalam 2 perbuatan pekerjaan 1 momentum bisa fokus dulu, kalaupun ada tetap aja miss, banyak missnya. Kalau antum mau berusaha kayak gitu, antum seperti merusak natur atau alamiahnya otak antum sebenarnya, memaksa untuk itu. Makanya dikatakan ini antum tuh hanya apa? Switching aja dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya, ya. Begitu. Nah, dan dikatakan adalah multitasking is a myth. Istilah multitasking yaitu mengerjakan sesuatu banyak hal dalam satu momentum itu hanya mitos. Yang sejatinya kalau kita perhatikan, kita nggak sedang multitasking. Kita sedang apa? Men-switching. Fokus satu ke berikutnya dalam waktu yang cepat. Dan orang yang seperti itu dalam waktu yang cepat nih, fokus dalam detik ini, fokus ke sini, detik ini, fokus ke sini, detik ini, fokus ke sini. Orang tuh menganggap, oh ini multitasking. Dia dalam waktu 5 menit berhasil membaca paragraf di sini, paragraf di sini, paragraf di sini. Ini sebenarnya hakikatnya bukan multitasking. Dalam artian yang banyak orang fahami gitu. Dalam satu momentum tiga-tiganya digarap, enggak. Ya, enggak. Ya. Dan ini bukan hal yang baik sebenarnya. Bukan hal yang baik. Oleh karena itu, walaupun memang luar biasa, kadang Anda tidak setuju dengan bagaimana seorang pengajar tahfidz itu sampai mendengarkan Al-Quran, setoran murid-murid, 3 murid langsung. Anda sebenarnya kurang, walaupun ini menunjukkan kehebatan ini, ya Masya Allah ya. Tapi Anda kurang setuju, karena apa? Pertama ini ayat Al-Quran. Kalaupun itu murid tuh nyetor, sebenarnya ini ayat Al-Quran yang perlu kita untuk dalemin gitu, kalau dengerin gitu. Fokusin gitu. Nah, kalau ada 3, ya, itu mungkin bagi orang, multitasking. Tapi Anda seperti nggak percaya loh. Anda seperti nggak, dari kecil Anda menemukan ada beberapa ustadz, guru, tahfidz seperti itu. Tapi Anda seperti nggak percaya bahwasanya mereka bisa fokus di 3 atau 2 yang berbeda surat atau juz bahkan berbeda. Mungkin bisa untuk mengoreksi ada yang salah dari segi urutan hafalannya, tapi nggak mungkin dari segi memahami keduanya, mendalami keduanya dalam satu ini sekaligus. Anak nggak percaya. Jadi multitasking, menerima atau melakukan perbuatan yang berbeda dalam satu momentum itu pasti ada yang terkalahkan salah satunya. Nggak bisa dua-duanya 100% dan nggak bisa dipaksakan. Oleh karena itu ikhwan, kalau antum belajar buku atau membaca buku yang antum fokuskan, itu aja dulu.
mungkin sejam. Kalau emang antum mau ganti 1 jam berikutnya atau setengah jam berikutnya, fadhol. Tapi nggak bisa antum baca ini pemula ini. Terus belum lama, belum selesai antum baca ini. Tasyatut, tercerai-berai, jatuh, drop semua ilmunya. Begitu ya teman-teman sekalian. Maka tadi ingat, fokus adalah kemampuan antum untuk mengatakan iya pada yang antum fokuskan dan keberanian antum untuk mengatakan tidak pada lain hal. Antum dan anda merupakan anda termasuk yang mempraktikkan ini. Termasuk yang memperhatikan ini. Ya, ketika begini baca satu page atau halaman atau buku, godaan banyak karena Anda punya aplikasi banyak, bukan handphone banyak, tapi tidak dulu untuk yang lain, ini aja dulu. Ini aja dulu. Sampai Anda rasa sudah selesai sampai target, baru kemudian coba ada hal lain yang harus Anda perbuat. Seperti itu. Itu bisa fokus insyaallah. Dan ketika Antum fokus, antum akan merasakan produktivitas dalam diri antum, perkembangan yang besar untuk keilmuan dan skill, insyaallah taala seperti itu. Ya, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sekian. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.